Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati para sesepuh dan bini sepuh, dan juga yang kami hormati dari semua elemen paguyuban yang ada di Jawa Timur, yang pada siang hari ini bisa berkumpul di sini. Dan kebangkitan Nusantara itu ada di budaya. Ketika budaya ini bangkit, kelompok-kelompok yang anti intoleransi ini akan takut kepada kita. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa di Malang ini kita ini masih hangat-hangatnya, karena di Malang ini adalah basisnya kelompok-kelompok yang anti intoleransi. Jadi kita punya kegiatan, sebenarnya ini sudah jauh sebelum pandemi. Kebetulan basic saya ada di pesantren, saya juga pengurus di Nahdlatul Ulama. Kemudian saya juga mengasuh anak-anak yatim piatu duafa dan anak-anak korban narkoba. Kalau narkoba tidak, ya, khusus ini narkoba. Kalau narkoba tidak. Jadi di Malang ini adalah basis di antara kota-kota yang ada di Jawa Timur. 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, saya ini sudah sering turun ke jalan. Bahkan secara fisik saya juga pernah bertemu dengan kelompok-kelompok ini. Tarung, Yai. Siap. Ya ini. Beliau itu ke pondok sampai subuh. Jadi pondok saya itu buka 24 jam lebih 5 menit. Ada lebihnya? Iya, ada lebihnya. Jadi kita awali kegiatan di Malang ini, mohon maaf saya sedikit cerita, bukan kami bangga, tidak. Kita awali dengan ngaji cangkruan atau ngaji budaya. Ya. Karena apa? Agama juga tidak bisa dilepaskan dari budaya. Apapun agamanya, tidak akan bisa pernah lepas dari budaya. Ketika kita belajar ke Amerika, silakan ambil ilmunya, tapi jangan dibawa budayanya. Sepakat? Ketika kita belajar ke Cina, ambil ilmunya, jangan dibawa budayanya. Sepakat? Ketika kita belajar di Timur Tengah, ambil ilmunya, jangan diambil budayanya. Sepakat? Ya. Inilah Nusantara, Nusantara Jaya. Selama ini kita berbudaya, ngapunten, mohon maaf, kadang-kadang masih hanya sebatas casing. Iya, hanya sebatas casing. Bukan hanya budaya, agama juga demikian. Tapi bagaimana kita memaknai casing ini yang kita pakai, budaya, baju-baju yang kita pakai. Kalau saya terbiasa pakai sarung, pakai songkok, ini adalah kebiasaan saya sehari-hari. Karena kalau saya pakai sarung ini enak, praktis, ekonomis, isis, mantelis. Itu saya itu nih, enggak siji sih an, ojo diuruk ya sis. Nah, kita punya program ngaji cangkruan ini, ngaji embongan. Jadi kita ngaji ini nggak mau di dalam ruangan, tapi kita di luar. Dan ini ngaji ini siapapun bisa datang. Baik, itu teman-teman dari lintas agama, lintas iman, semuanya bisa datang. Bahkan di akhir acara kita juga ada doa lintas agama dan lintas iman. Kemudian putaran yang kelima kemarin kebetulan ada salah satu orang yang membuang sajen di Semeru. Saya bilang bahwa anak yang membuang sajen di Semeru ini bukan anak biasa. Ini adalah sudah tokoh nasional anak ini. Jangan dikira ini anak-anak biasa. Karena sudah berkali-kali benturan di Jawa Tengah. Sudah berkali-kali.
Jadi ini bukan anak biasa. Ini memang sudah menjadi programnya dari kelompok ini. Makanya terakhir kemarin kita membuat acara yaitu ngaji cangkruan dengan tema anti toleransi. Dan di situ banyak yang datang. Dan ketika itu kita juga membuat kesepakatan bersama-sama, ayo kita membuat 1000 sajen, 1000 dupa. Dan saya mohon maaf, ini persiapan kita cuma 4 hari. Persiapan kita cuma 4 hari waktu itu. Dan kita tidak ada biaya sama sekali, tidak punya dana sama sekali. Tapi kita bersyukur bersama-sama ketika hari H, ini hampir 1000 lebih yang datang di Kota Malang. Hampir 1000 lebih. Ini ada Mbak Demit kalau saya sering nyapa beliau. Ini semuanya kita berbarengan. Dan di sana akhirnya Malang menjadi tonggak yang pertama bagaimana kita bisa melawan intoleransi. Apakah kemudian kita membuat kegiatan aman-aman saja? Tidak. Tidak. Nggak usah, Bu, biarin aja itu. Karena apa? Kelompok ini juga membuat surat tandingan untuk membubarkan kegiatan kita. Kita diskusi kemudian ditengahi oleh pihak aparat. Waktu itu juga ada kelompok ini yang datang ke Malang yang namanya Haikal. Jadi kegiatan kita kemarin teman-teman terpecah. Bagaimana kita bisa mengusir Haikal dan kemudian kita tetap kegiatan ini jalan. Yuk, Yai. Siap. Siap. Yuk. Siap. Tak tunggu di Malang nanti kalau tak tunggu di Malang nanti. Ya. Yuk, bisa dolanan. Jadi di Malang ini seru kemarin ketika hari Sabtu. Ya. Bahkan ketika jam 5 sore wawancara, saya tuh ditelepon sama Wali Kota Malang Pak Setiaji. Gus, maaf, saya gak bisa hadir karena kelompok yang satunya saya diundang, saya tidak hadir dan dibubarkan. Gak apa-apa, yang penting acara kita tetap jalan. Iya. Dan ini ada info, acara ini akan dibubarkan oleh kelompok ini dari luar Malang dengan pakai sepeda motor. Siap kita lahir batin. Siap. Teman-teman saya kontak dari Pemuda Pancasila siap berapa? 70, oke. Dari Satgas Partai saya telepon siap, oke. Kita juga punya pasukan namanya Wong Ireng, siap. Jadi kita sudah siap lahir batin. Dan alhamdulillah kegiatan kita dijaga 250 brimob. Kegiatan kita dijaga 250 brimob. Padahal kita kegiatan budaya. Waktu itu Pak Kasat juga telepon, Gus ini gimana? Kelompok ini biarkan. Kalau kita perang. Ya. Tapi ini sudah kita siapkan dari aparat 250 satu SSK. Oke. Jadi Satgas kita jaga untuk intern aja. Dan ini. Ya ini. Jadi bahkan besok ini kelompok ini membuat tandingan yang lucu. Temanya sama, 1000-nya sama. 1000 beras untuk menolak bala. Besok dilaksanakan di Sekodam. Tadi malam saya telepon Intel Kodam. Ngapunten nggih, jangan bilang-bilang. Saya telepon, gimana ini? Tempatnya TNI kok dibuat untuk kelompok ini dengan tema yang sama. Iya, sudah. Besok saya kasih kabar. Dan ketika pagi tadi saya ditelepon, Gus siap acaranya gak diizinkan. Siap. Jadi yang sudah viral kemarin 1000 beras ketan, ya. Beras tuh ada ketannya. Ya. Gak jadi hari ini. Bahkan kemudian juga ada salah satu majelis punyanya kelompok ini tanggal 12 juga minta di depan balai kota. Ini. Jadi kegiatan kita ini juga ada hikmahnya. Yang pertama hikmahnya adalah di Malang pegiat-pegiat paguyuban ini sudah bangkit semuanya. Kemudian yang kedua hikmahnya kelompok ini juga begitu bangkit untuk melawan kita. Saya sendiri basic saya di santri. Tapi saya orang Jawa,
Orang tua saya orang Kudus. Saya dari kecil sekolah di Arab, teman-teman saya Arab semua. Akhirnya saya kembali ke sini karena mbak saya kalah hidup. Saya kalah hidup. Di kampung dan istri saya juga orang Arab. Istri saya orang Arab. Tapi Arab sing Jawa. Ya, karena sudah menjadi istri saya jadi Arab Jawa. Arab Jawa. Iya. Ini. Jadi makanya ayo kalau memang kita ingin berbudaya, tanggalkan ego masing-masing. Kalau kita masih belum bisa menanggalkan ego kita, bagaimana kita bisa melawan kelompok ini? Karena selama ini kita lihat kita masih ego. Ego dengan baju kita, ego dengan kelompok kita, ego dengan paguyuban kita. Kelompok ini sudah kemana-mana, bisa dihitung. Kelompok ini dalam 1 menit sudah ngerekrut 1 orang di Malang. Nah terus kita bagaimana? Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah cuma hanya kumpul di sini aja? Bayangkan 5 tahun ke depan bagaimana? Apa yang terjadi di Jawa Timur? Saya sudah 7 tahun masuk di kelompok ini. Maaf, saya 11 tahun menjadi wartawan. Saya 11 tahun menjadi wartawan. Saya 5 tahun masuk di kelompok ini.